Assalamualaikum, kembali lagi di channel Alekri ya. Untuk hari ini tanggal 23 di bulan Mei, ini hari ke-11 setelah masa tanam kentang pertama kali pada tanggal 12, atau tepatnya kemarin satu hari sebelum Idul Fitri. Dan ada kabar gembira, sudah muncul tunas. Dalam satu karung ada 2 tunas yang sudah mulai muncul ke permukaan media tanam, dan kurang lebih ada 6 atau 7 cm. Kemudian untuk yang satunya lagi itu kurang lebih hanya 1 cm, dia baru muncul ke permukaan. Untuk yang lainnya, saya sedikit penasaran, saya coba korek-korek di media tanamnya. Itu sudah ada tunas yang mulai mengeluarkan akar ke samping, tetapi belum muncul ke permukaan media tanam. Dan hari ini kita akan melakukan pemupukan susulan menggunakan pupuk cair organik. Kita gunakan 2 jenis pupuk. Yang pertama dari vendor yang sama, yang satu bentuknya padat, kemudian saya cairkan 1 malam penuh, dari semalam. Kemudian hari ini akan coba kita lihat hasilnya, itu bentuknya warna hitam. Dan yang kedua itu memang bentuknya cair, jadi POC. Dan nanti akan saya kocorkan ke media tanam, tepatnya di sekitaran bibit yang saya tanamkan kentangnya. Ini bentuk padat, pupuk padat yang bentuknya padat dan sudah saya cairkan. Bentuknya seperti ini. Dan saya coba cairkan dengan menggunakan kaleng. Ini hasil seperti kopi yang saya buat tadi. Ya baunya bukan kayak coklat ya, karena bukan coklat. Terus yang kedua ini dia, kita gunakan pupuk cair organik. Kita akan gunakan untuk takaran 63 ml berbanding 3 liter air. Jadi takarannya saya sudah siapkan. Gelas ukurnya nanti akan saya kocorkan ke setiap satu tanaman kentang itu 250 ml air pupuk. Kemudian nanti saya kocorkan, dan kurang lebih segini. Ini 250 ml. Ini saya siapkan lagi suatu kontainer untuk menampung air, dan nanti untuk mengaduk antara pupuk dengan pupuk padat yang tadi yang saya sudah cairkan 1 malam penuh. Kemudian nanti akan saya tambahkan air 3 liter dalam satu kontainer ini. Oke, ini untuk yang 500 ml terakhir. Ini sudah ada 2,5 liter. Ini sudah ada 3 liter. Kita akan gunakan botol air mineral ini untuk menakar 250 ml air yang akan kita tuangkan ke sini, dan kita akan sebagai ukuran pengambilan pupuk dari sini. Kebanyakan, Bro. Oke, ini cukup untuk yang 250 liter, takarannya segini. Kita akan tuangkan ke sini hasilnya. Setelah itu kita kasih tanda, si botol ini 250 pas ada di garis ini nih, 250 liter. Setelah itu baru kita potong. Ini untuk mempercepat pengocoran dan akurasi lebih atau tidaknya, kurang lebih. Sekarang kita potong pakai gergaji. Kita dapat takarannya segini, 250 ml. Oke, yang ini untuk takaran si pupuknya. Ini kurang lebih, karena di sini tidak ada ukuran mililiter setiap milinya. Jadi ini lompatan interval 50, 100, 200, 300. Ini coba kita tuangkan di sini. Nah, ini hasilnya. Pas di garis yang ke 12. Ini kurang lebih 63 ml, kurang lebih ya. Ini kita garis di sini. Ini kasih tanda bahwa ini 63 ml. Dan ini kita akan berikan konstan selama kita memberikan pemupukan si POC cair ini. Ini untuk si pupuk yang masih murni. Kemudian ini untuk total yang sudah dicairkan dengan air yang 3 liter. Oke, sekarang kita tuangkan 63. Coba kita kocok dulu.
bentuknya kayak teh ya. Sekarang kita campurkan dengan 3 liter air. Ini PVC padatnya. Ini takarannya 500 gram, saya cairkan. Ini dia bentuknya. Ini udah ya. Bentuknya padat dan udah sedikit mencair dia. Ini kita tuang. Ini hasilnya, butek. Biasanya kalau pupuk organik memang warnanya tidak secantik pupuk kimia. Kalau ke pupuk kimia itu bisa dikasih warna-warni, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Kalau ini seperti ini. Kalau kita aduk rata, kita coba lagi pecahkan atau kita cairkan kembali untuk yang sisa tadi yang belum tercairkan. Ini masih ada seperti ini. Setelah rata baru kita masukkan ke pot, ke potato, ke kentangnya. Pupuk organik ini ada beberapa bakteri yang menguntungkan. Salah satunya untuk mencegah layu fusarium, dan ini kalau memang sudah terkena obatnya agak sedikit sulit. Ini salah satunya menggunakan jamur trichoderma. Kemudian kita gunakan lagi pupuk organik cair yang mendukung pencegahan layu fusarium. Dan ini ada bakteri-bakteri yang menguntungkan untuk si media tanah dan si kentang. Waktu kita kocorkan, dan ini takaran segini, ini dia segini. Kita kocorkan ke satu tanaman, satu takaran ini 250 ml. Oke, ini salah satu si kentang. Alhamdulillah si kentang sudah berkecambah, kurang lebih ada 10 cm atau 7 cm. Dan ini ada satu lagi, ada 2 tunas lagi baru. Dan 1-2. Saatnya kita beri pupuk. Takaran segini di sekitaran sekitaran kentang ya. Oke, 1, ada lagi 2 di sini. Kayak ada cangkang apa ya? 3 kalau nggak salah. Oke, kentangnya di sini lagi. Ini kita kucurkan. Oke, salah satu pertimbangan saya untuk dua. Nah, ini terlihat sudah mulai muncul kentangnya. Nanti kameranya akan saya bawa ke sini. Kentangnya sudah mulai muncul. Sebelah kiri. Ini kalau yang pabrikan serasa tidak efektif kalau pemberiannya seperti ini. Jadi kemungkinan besar untuk yang pabrikan itu menggunakan alat yang lebih massal ketika dilakukan pemberian pupuk. Dan keadaan saya alhamdulillah sudah muncul lagi tunas barunya. Sebelah kiri saya juga muncul tunas baru. Terlihat jelas di sana. Tunjukkan beberapa tunas yang mulai bermunculan. Ini kayaknya saya mengenal baunya nih. Kayak fermentasi apa ya? Kotoran ayam petelur. Saya pernah melakukan fermentasi ayam petelur. Kotoran ya. Akan saya tunjukkan tunas-tunas kentang yang sudah mulai bermunculan. Ada beberapa yang sudah muncul ke permukaan media tanam. Kita coba masuk sekarang. Sekarang kita mulai yang dari ujung terlebih dahulu. Oke, ini yang paling ujung. Karung yang paling ujung sebelah kiri saya, ini dia. Ini udah mulai muncul tunasnya. Di sini ada 2 kentang. Saya akan balik badan, agak susah bro. Ini dia yang kedua. Sekarang yang posisi sebelah kiri saya, tadi sebelah kanan, ini dia. Ini ada 2 kentang, satu sebelah sini, yang sudah muncul di sebelah kanan saya. Ini dia tunasnya. Kemudian tadi saya lihat lagi, ini dia. Ini sudah mulai sedikit memunculkan tunas baru. Sedangkan yang lainnya, tadi saya coba korek-korek, dia masih mencoba berusaha untuk menumbuhkan akar, kemudian menumbuhkan tunas. Kalau yang sini belum. Ini belum terlihat tunasnya, belum ada tunas yang muncul ke permukaan. Dan ini yang tadi, ini yang pertama kali muncul tunas, ini yang pertama kali yang saya lihat. Kemudian ini yang tadi pagi saya lihat langsung muncul 2 mata tunas sekaligus. Di sini ada satu lagi bibit, cuman belum muncul tunasnya. Panas bro, ngap. Sekarang kita coba keluar. Saya untuk menggunakan si sekam padi ini,
Karena sekam padi ini bersifat porus dan dia menyerap air, kemudian menampung air dan menyimpan air. Dia kayak bak toren menampung air. Jadi ini ada, kalau saya baca di jurnal-jurnal pendidikan, penelitian, ini sanggup menyimpan air cukup lama. Kemudian yang kedua ada sifatnya dia porus. Jadi porus itu tidak padat. Jadi untuk pertumbuhan si umbinya nanti, si umbi kentang itu bisa dengan leluasa, dengan zat-zat hara yang cukup, kemudian pupuk yang cukup, dia bisa mengembangkan si umbinya tanpa harus dengan usaha yang cukup berat. Karena kalau memang dia padat, dia untuk mengembangkannya itu pun memerlukan energi dengan unsur hara yang ada di situ. Tapi jika sifatnya porus atau dia istilahnya kayak semacam dia air mudah turun, kemudian dia bisa mengembangkan si umbinya dengan leluasa tanpa harus mengeluarkan energi yang cukup banyak. Kemudian ada tambahan lagi si kokopet. Kokopet ini ya fungsinya sama porus, dia sifatnya porus dan dia sanggup menyimpan air dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian dia sifatnya tidak padat, dan ada 2 bahan itu yang saya gunakan dalam satu karung ini. Jadi ada 10 karung. Media utamanya si sekam bakar dan si kokopet, dan itu sudah difermentasikan. Sekam bakar sudah saya fermentasikan untuk yang sebelah kanan saya, ini kurang lebih ada 1 bulan. Kemudian kokopet saya juga fermentasikan dengan E4, itu kurang lebih 1 minggu, dan hasilnya di luar dugaan. Bau kayak bau tengik si kelapanya itu muncul. Jadi ketika difermentasikan, kemudian saya keringkan, kemudian setelah kering baru saya campurkan dengan sekam ini. Jadi saya melakukan fermentasi dengan 2 waktu, kemudian 2 tempat yang berbeda, satu sekam bakar, yang satu si kokopet. Jadi tidak digabungkan. Setelah kering baru saya gabungkan antara si media sekam bakar kemudian dengan kokopet. Setelah itu saya tambahkan lagi dengan si pupuk ayam. Ini khusus ayam petelur, jadi bukan ayam pedaging. Jadi ayam petelur ini kalau menurut media penelitian juga, karena saya sudah cukup lama untuk melakukan survei ini, dia lebih banyak mengandung fosfat dan kalsium atau kalium, yaitu dia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan si kentangnya. Dan ini saya berikan 1 karung 1 kilo. Jadi saya fermentasikan terlebih dahulu selama 1 minggu, kemudian saya diamkan 1 minggu. Setelah 1 minggu baru saya tempatkan khusus di lubang tanamnya. Ketika sudah lubang tanam sudah saya buat, saya taruh di situ pupuk fermentasi kotoran ayamnya, kohe ayam petelur. Dan saya tambahkan lagi tentu dengan pupuk cair organik pabrikan. Ada 2 jenis yang gunakan dengan vendor yang sama, padat dan yang cair. Yang padat saya taburkan. Kemudian untuk yang cair, hari ini, hari ke-11, tanggal 23 Mei 2021, saya kocorkan dengan pupuk cair organik dan pupuk padat organik dari vendor yang sama. Oke, demikian video singkat saya untuk progres perkembangan pertumbuhan si kentang. Dalam waktu 11 hari tanam sudah ada beberapa tumis yang bermunculan, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti sampai dengan tumbuh besar atau kita panen. Salam.